Selanjutnya, penghentian penyidikan terhadap saudara RHS tidak menggugurkan proses penyidikan terhadap para tersangka lainnya. Yang harus dilakukan, polisi selesai SP3 untuk semuanya. Jaksa nggak usah lanjut ke P21 kan harusnya begitu. Insya Allah masih tetap berjuang untuk membuktikan ijazah Joko Widodo itu palsu. Belum ada pembuktian sampai restoran tiga sini adalah manuver lanjutan dari saudara Joko Widodo yang dia kebingungan. Sekali lagi saudara Joko Widodo kebingungan. Ada yang nangis di pojokan. Rismond resmi mendapatkan SP3. Kasus untuk dirinya soal ijazah Bapak Jokowi ini resmi dihentikan. Yang panik Roy Suryo, Tifa, dan yang lainnya. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton bersama. Oleh karena itu, kemudian penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap saudara RHS pada tanggal 14 April tahun 2026. Insinyur Haji Joko Widodo dalam pertemuan tersebut, RHS meminta maaf secara langsung kepada Insinyur Haji Joko Widodo karena telah menuduh ijazah sarjana Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu dan skripsi berikut lembar pengesahannya. Selanjutnya, Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf tersebut. Lalu pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026, di kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah terjadi pertemuan 3 orang pelapor lainnya dengan saudara RHS, didampingi oleh masing-masing penasehat hukum. Dalam pertemuan tersebut, RHS menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada para pelapor karena telah menuduh ijazah sarjana milik Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu beserta skripsi berikut lembar pengesahannya. Dan selanjutnya, para pelapor menerima permintaan maaf tersebut setelah Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf dari RHS. Kemudian berdasarkan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, bahwa hukum acara yang digunakan dalam perkara ini menggunakan hukum acara yang lama, sehingga penghentian proses penyidikan terhadap RHS menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang keadilan restoratif. Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Selanjutnya, penghentian penyidikan terhadap saudara RHS tidak menggugurkan proses penyidikan terhadap para tersangka lainnya sampai dengan persidangan di pengadilan. Ini secara resmi teman-teman. Ada yang kaget sekaligus ketakutan dari narasi Roy Suryo, Dr. Tifa, Rustam Effendi, dan kawan-kawan yang lain tuh, rombongan sana, penuduh ijazah Bapak Jokowi itu palsu, mengatakan Rismond gak bakalan dapat SP3. Ini loh, akhirnya bikin shock mereka, kaget. Sekaligus mereka ketar-ketir ini teman-teman. Kalau sekarang situasi Rismond Hasyolan Sianipar sudah sangat tenang. Yang lainnya mah masih nggak bisa tidur nyenyak. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Restoran tiga sini adalah manuver lanjutan dari saudara Joko Widodo yang dia kebingungan. Sekali lagi saudara Joko Widodo kebingungan. Dalam hal kasus ijazah palsu, apakah dengan permohonan maaf bahkan mengubah penelitian dari yang sebelumnya palsu menjadi asli, itu mengubah dokumen yang bermasalah menjadi asli? Itu merubah keyakinan publik masyarakat rakyat Indonesia. Oh, karena Risma sudah mengakui asli, jadi asli.
dengan atau tanpa penelitian Rismon Senepar, memang ijazah ini bermasalah. Dan benar kata Pak Yusuf Kalla, setidaknya saudara Joko Widodo menunjukkan ijazahnya sehingga publik menjadi yakin bahwa keyakinan yang selama ini ijazah ini bermasalah memang benar-benar bermasalah. Kenapa? Karena ternyata di dalam proses gelar perkara khusus, kami yang diberikan akses untuk bisa melihat ijazah tersebut, kami ingin tegaskan dan kabarkan kepada seluruh rakyat bahwa ijazah yang dimaksud adalah sama, yakni ijazah dengan foto yang ada laki-laki berkacamata dan berkumis tipis yang selama ini sudah beredar luas dan kemudian terkonfirmasi selama ini juga oleh sejumlah rekan-rekan kita baik dari Bon Jovi dan yang lainnya yang dikeluar oleh otoritas berwenang baik KPU maupun KPUD. Sayangnya UGM masih menutupi karena UGM terakhir masih mengajukan banding, akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan sengketa informasi publik di KIP. Khozinuddin merespon penghentian kasus daripada Rismon SP3 di perkara ijazah Pak Jokowi. Kata dia, Pak Jokowi kebingungan dan itu merupakan salah satu manuver beliau. RJ Rismon adalah manuver Jokowi karena sedang kebingungan. Yang mana yang kebingungan? Pak Jokowi atau malah kalian? Sekarang ini lagi cemas, ketakutan. Karena sudah terbit SP3 untuk Rismon, berarti dia selamat untuk kasus ini. Lah kalian, Roy Suryo dan kawan-kawan masih menunggu P21 dari pihak penyidik. Kalau sudah P21, maka persidangan pun dimulai disertai dengan penahanan para tersangka. Roy Suryo demo di DPR RI tuntut Pak Jokowi buka ijazahnya ke publik. Tunggu, gue mau ketawa dulu. Gimana sih, Roy? Ini udah di pengadilan. Lu masih demo aja. Di pengadilan, kita tuh negara hukum. Nanti dibuka di pengadilan, sabar. Lu gak percaya gitu, pengadilannya direkayasa gitu. Gue semakin lucu kalau ngeliat orang-orang ini sampai demo-demo segala. Udahlah, kalau lu bener ya tetap tunggu di pengadilan, itu forum paling tepat. Udah gak ada yang lain. Yang mau ikutan ketawa boleh tinggalkan. Roy Suryo dan kawan-kawan melakukan demo. Mereka kira masyarakat berpihak ke mereka. Yang ada, mayoritas masyarakat Indonesia menertawakan kelakuan-kelakuan mereka. Demo di jalanan. Bukannya dengan siap menunggu aba-aba kapan persidangan dimulai, itu aja. Mending itu yang dilakukan oleh Roy Suryo daripada menghabiskan tenaga dan pikiran di hal-hal yang seperti ini. Lagian kalau kita lihat aksi demo mereka itu, ya orang-orang itu saja dan kelihatan sepi teman-teman. Sepi peminat. Insya Allah saya, Pak Roy, Bu Kurnia, Pak Rustam, insya Allah masih tetap berjuang untuk membuktikan ijazah Joko Widodo itu palsu. Belum ada pembuktian sampai saat ini ijazah Joko Widodo asli. 4 tahun belum bisa dibuktikan. Berarti 4 tahun inilah kita bisa nyatakan ijazah Joko Widodo palsu. Allahu Akbar. Parah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parah tuh. Kita nggak usah bahas substansi lagi lah. Yang perlu kita bahas adalah kesehatan sebenarnya. Takutnya Bapak ini pas ngomong kayak gini nanti kayak mana gitu kan. Itu aja sih yang aku takutin. Semoga Bapak ini sehat-sehat lah untuk menempuh jalannya persidangan. Rizal Fadilah diminta untuk jaga kesehatan, untuk mengikuti proses pengadilan yang sudah ada di depan mata. Bukan masalah tuntutan mereka yang kekeh mengatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Rizal Fadilah teman-teman, salah satu tersangka dan umurnya itu ya bisa kita bilang sudah sesepuh. Sebenarnya kasihan kalau harus direpotkan sama hal-hal yang seperti ini. Mondar-mandir, kesana kemari mengikuti proses pengadilan ini. Kan capek teman-teman. Kasihan Rizal Fadilah ini sebenarnya. Tapi ya mau gimana. Beliau ini kan nggak bisa dibilangin. Akhirnya kan jadi tersangka.
gegara ulah kelakuan dia sendiri. Apa yang harus dilakukan? Polisi selesai, SP3 untuk semuanya. Jaksa nggak usah lanjut ke P21 kan harusnya begitu. Karena tidak layak untuk maju. Saya berkali-kali sampaikan, kalau sampai maju ke persidangan, 709 dokumen ini menanti pertanggungjawaban Pak Joko Widodo loh. Dari 709 dokumen, saya mau tanya cuma 2 aja sebelum yang 707 yang lain. 2 yang semua saya tanya, skripsi, transkrip nilai. Utuh 2 itu aja. Saya tanya. Dr. Tifa sepertinya sakit hati atau iri dengan Rismon yang mendapatkan SP3 dari penyidik. Dari pernyataan Dr. Tifa, dia mengatakan kalau dikeluarkan SP3 seharusnya dikeluarkan untuk semua. Nggak usah di P21. Dia iri sepertinya teman-teman. Sakit hati atas apa yang telah dicapai oleh Rismon ini. Sedangkan nasib mereka masih terombang-ambing. Diselimuti dengan rasa ketakutan. Siapa yang gak takut? Dengan bui, dengan penjara. Aduh, coba kalian bayangkan. Ini gimana? Kalau menurut pendapat kalian kawan-kawan atas apa yang barusan saja kita bahas ini. Kita tonton bersama, kita telah melihat. Jangan lupa, ramekan kolom komentar yang ada di bawah ini.